么关我老婆？ Ini kita akan melihat alur cerita film berjudul 3 Days of a Blind Girl yang dirilis pada tahun 1993. Film jadul asal Cina ini dibintangi oleh aktris cantik kesukaan kita semua. Film ini akan menceritakan seorang istri yang dalam proses penyembuhan mata sehingga ia harus buta selama 3 hari. Di hari itu suaminya harus kerja keluar kota dan meninggalkannya bersama si pembantu. Kejadian enak-enak terjadi ketika ada seorang pria misterius mengendap masuk ke dalam rumah. Bagaimana ceritanya? Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Dibuka dengan wanita cantik bernama Ling. Ia bersama suaminya bernama Li sedang memeriksa kondisi mata pasca operasi di rumah sakit. Dr. Wong memberitahu bahwa butuh 3 hari agar Ling dapat sembuh total dan selama 3 hari itu Ling harus mengalami kebutaan. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah. Selain mereka berdua, di rumah itu ada Mei, si pembantu. Ling dan Li merupakan pasangan bahagia. Hidup mewah dan serba ada membuat mereka hidup tanpa masalah yang berarti. Saat itu, pagi-pagi begini, Li meminta jatah adu gesek pada istrinya. Namun, Ling menolak karena kondisinya yang buta tentu tak mampu untuk memberikan servis terbaik. Siangnya, Li berpamitan pada Ling untuk kerja keluar kota selama kurang lebih 3 hari. Mungkin setelah Li kembali, Ling sudah dapat melihat dengan normal. Selepas kepergian Li, Mei juga akan pergi. Ia minta izin untuk belanja kebutuhan dapur dan rumah di pasar. Tentu, wanita cantik ini sekarang akan benar-benar berada sendirian di rumah. Dalam menghabiskan kesendiriannya itu, ia bermain bersama anjing kesayangannya. Ia lumayan untuk mengobati kesepian. Sementara di luar terlihat seorang pria yang entah siapa identitasnya memandangi rumah itu. Mengetahui kalau Ling si cantik sekarang sendirian di rumah, pria itu masuk ke halaman. Ia disambut oleh Ling dan berkenalan dengannya. Ia mengaku bernama Sam dan sekaligus sebagai teman lama Li. Dua orang itu mengobrol santai. Berkat kelihayan Sam dalam berbohong, ia mampu membuat Ling percaya dan menganggap semuanya baik-baik saja. Sam diperkenankan masuk ke dalam agar mereka dapat mengobrol lebih enak. Tentu di sana Sam mendapat informasi kalau Ling akan benar-benar sendirian sebab pembantunya Mei belum juga kembali dari pasar, apalagi suaminya yang baru pulang beberapa hari lagi. Tanpa ada yang aneh-aneh, Sam pamit pulang di sore itu. Malam harinya hujan turun dengan sangat deras. Ling sedang menikmati kesendiriannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa orang yang datang di tengah hujan deras begini? Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Sam. Pria itu beralasan tak bisa pulang karena kehujanan. Jadi ia memutuskan untuk kembali lagi. Sam dipersilakan masuk untuk berteduh. Disinilah semuanya berawal. Sam memulai niat jahatnya. Karena Ling buta, ia bebas melakukan apapun di rumah itu seperti rumahnya sendiri. Bahkan ketika Ling mengira Sam berada di ruang tamu dan ia ingin mandi, ternyata Sam mengikutinya serta ikut mandi bareng. Lalu ketika Ling sadar ada seseorang di sana, Sam mudah saja berbohong, bersandiwara dan mengejar maling bohongan yang masuk ke rumah ini. Tapi sampai di situ, Sam yang penasaran dengan aset-aset Ling memberikan obat tidur ke segelas susu dan diminum langsung oleh Ling. Sam berkata malam ini ia akan menjaga Ling dan tidur di ruang tamu. Kini wanita itu benar-benar tak tahu ada orang jahat di sampingnya. Kemudian ia berniat mengabarkan kondisinya kepada Li melalui telepon. Tapi sayang, Sam telah memutus jaringan telepon agar Ling tak bisa melapor pada siapapun. Saat itu juga obat bereaksi dan Ling langsung tertidur. Entah diapakan Ling oleh Sam di malam itu. Tapi yang jelas saat ia terbangun di pagi hari, Sam sudah ada di kamarnya menawarkan sarapan. Ling seketika tersadar kalau banyak kejanggalan yang telah terjadi. Ia menilai Sam adalah orang jahat. Sam diminta pergi sekarang juga dari rumahnya. Karena kejahatannya telah terendus, Sam berkata kedatangannya ke rumah ini adalah niat balas dendam kepada suami Ling. Diketahui Li telah selingkuh dengan istri Sam dulu dan tentu itu membuatnya amat sangat sakit hati. Tekadnya adalah membalaskan semua itu dan akan benar-benar membuat hidup Li berantakan. Ia juga mengaku kalau Mei, si pembantu yang tidak kembali dari pasar, ternyata telah disekap.
olehnya. Tak ada siapapun yang bisa menolong Ling sekarang. Ia benar-benar sendirian. Sam langsung memperkaos wanita cantik itu. Apalah daya, tenaga Ling tak cukup kuat untuk melawan. Pagi harinya Ling terbangun. Ia tak bisa kabur, tak bisa melawan, dan tak ada apapun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dirinya. Ia sudah dihidangkan steak daging oleh Sam dan dipersilahkan untuk menikmatinya. Ia memakan itu dengan lesu, dan saat mengunyah ia diberitahu kalau itu terbuat dari daging anjing kesayangannya. Ia menangis dan tak ingin makan, tapi Sam terus memaksanya. Agak siangan dikit, Ling diminta untuk mijit Sam. Tapi tiba-tiba Ling mengalami sesak nafas. Sam diminta mencari obat untuknya di apotek karena kalau tidak ia akan sesak sampai mati. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Ling. Ketika Sam pergi, ia mengambil telepon yang disembunyikannya di sofa dan berniat menelpon polisi. Sayangnya telepon itu tak bisa digunakan. Sam kembali memergoki itu dan menyekap Ling di kamar agar tak melakukan apapun yang bisa membahayakan rencananya. Malam harinya, Ling yang tanpa pengawasan kedatangan seorang perampok. Melihat Ling buta, tentu rampok itu dapat dengan mudah melemahkan Ling lalu mengikatnya di kasur. Ketika melihat Ling sangat cantik dengan gaun tidurnya, membuat rampok ini menjadi tergoda dan berniat akan menggeseknya. Sayang beribu sayang, Sam datang, memberinya pelajaran dan menghabisi nyawanya. Usai kejadian itu terdengar bel rumah berbunyi. Pintu dibuka dan terlihat seorang polisi. Polisi yang merupakan pacar Mei itu mengaku datang kemari untuk tahu kabar pacarnya, karena sudah beberapa hari tanpa kabar darinya. Ling sadar ada polisi di luar. Ia mencoba kabur ke polisi, tapi semuanya terlambat. Polisi itu telah pergi dari rumahnya. Di perjalanan, polisi menduga sedang ada yang tidak beres. Ia melihat foto Ling bersama suaminya yang waktu itu diberikan oleh Mei. Ternyata pria tadi bukanlah suami Ling. Ia kembali dalam posisi siaga masuk ke dalam rumah dan mengecek ruangan demi ruangan sampai tak sengaja melihat Ling yang sedang mandi. Ketika itu terjadi, Sam dari belakang langsung menghilangkan nyawa polisi itu. Melihat Ling sangat aduhai karena sedang basah saat mandi, membuat Sam terbayang keindahan apem Ling dan langsung menggeseknya di sana juga. Ling hanya bisa pasrah menerima semuanya. Ketika prosesi itu terjadi, ternyata Lee telah kembali dari pekerjaannya dan melihat mereka berdua. Ia sangat marah seperti bom yang siap meledak. Mereka bergelut, namun mudah saja bagi Sam melumpuhkan Lee. Berkat senjata milik polisi, ia langsung menghilangkan nyawa Lee saat itu juga. Ketika itu terjadi, Ling kabur ke belakang. Matanya yang mulai bisa melihat sedikit, akhirnya mampu membuat jebakan untuk Sam. Sam terkena jebakan dan berakhir di malam itu. Di akhir film, kita melihat Ling pindah ke kota dan menjadi wanita yang kuat setelah kejadian mengerikan di hidupnya. Suaminya pergi kerja meninggalkan Ling yang cantik tanpa pengawasan ketat, telah mendatangkan bencana pada mereka. Seorang pria asing yang tergoda dengan keaduhaian Ling mengambil kesempatan itu dengan sangat baik. Akibat kelalaian tersebut harus dibayar dengan nyawa. Pelajarannya adalah kejahatan akan datang saat kita lengah, dan kejahatan juga akan datang karena adanya sesuatu milik kita yang berharga. Jagalah semua itu baik-baik agar tak ada orang yang merusaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.